ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillah. Ana mau bertanya Ustaz di surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 79 tentang membengal Al-Quran Ustaz. Afwan Ustaz. Seartinya saja sejujurnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kita yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Apakah ini termasuk Ustaz yang Al-Quran duplikat yang dimana biasa kami menyentuh tanpa berwudu? Apakah haram hukumnya Ustaz? Karena biasa kita terkadang sudah ambil wudu, memegang Al-Quran, terus buang angin, selalu menyentuhnya lagi kembali. Terus ada seorang perempuan yang merapikan perabotnya sampai menyentuh Al-Quran tanpa berwudu. Apakah hukumnya yang Al-Quran sekarang itu duplikatnya, apa haram hukumnya untuk menyentuhnya tanpa berwudu Ustaz? Karena ada saya dengar fatwanya Syekh Shalal Fauzan bahwa haramnya hukumnya untuk menyentuh Al-Quran tanpa berwudu. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu. Apa itu Al-Quran duplikat? Maksudnya aplikasi Yang nih? sekarang kita bukan Ustaz, Aplikasi? yang Al-Quran yang bukan aplikasi Ustaz. Al-Quran biasa dibawa-bawa mushaf ya begitu Ustaz. Ya, Yang kenapa dibahasakan duplikat? ya karena maksudnya kan cetakan Ustaz begitu. Baik. Ya nama Ustaz. Barakallahu fiik. Ayatnya itu fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya, itu sumpah dari Allah bahwa dia Al-Quran itu adalah Al-Quran yang agung. Berada di kitab maktum. Di kitab fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Orang-orang yang disucikan di situ mayoritas ulama ahli tafsir yang dimaksud adalah para malaikat. Yang dimaksud adalah para malaikat. Apakah dia termasuk ayat yang dipakai di pembahasan ini atau tidak? Itu silam pendapatnya di kalangan ahli fikih. Tapi sebagian ahli fikih memahami bahwa mutahharun itu konsekuensinya adalah diambil makna bersuci dari hadat. Bersuci dari hadat ketika menyentuhnya. Jelas ya? Baik, dan ini pembahasan ada silam pendapat di tengah para ulama dari masa dahulu. Tapi kalau ingin aman seseorang itu jangan dia menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bertaharah, bersuci. Itu yang paling aman ya. Yang paling bagusnya. Iya. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hadits ada kelemahan. Tapi bisa saling mendukung, saling menguatkan. Iya. Ketika Nabi berkata, la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Nah dari situ dibahas tentang tahara. Karena tahara itu banyak maknanya. Suci, tahir, itu bisa bermakna suci bukan orang yang junub. Satu. Yang kedua, suci bisa bermakna suci dari najis. Yang ketiga, tahir bisa bermakna suci dari hadat. Dan yang keempat, tahir bisa bermakna suci dia muslim bukan kafir. Muslim bukan kafir. Itu 4 makna. Jadi kalau diarahkan kepada satu makna padahal maknanya luas, nah itu kurang tepat. Hanya kalau dari sudut kehati-hatian, sebaiknya seorang itu jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersuci. Iya. Di antara dalil para ulama yang membolehkan adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ini diriwayat Bukhari dan Muslim, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil bait hatta tatahuri. Wahai Aisyah, lakukanlah semua apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Iya, kecuali tawaf di Ka'bah. Hingga kamu suci.
Jadi Aisyah yang haid di musim haji itu oleh Nabi SAW tidak dilarang kecuali tawaf saja. Yang terkandung maknanya juga di dalam sholat. Artinya kata para ulama, selain daripada itu dibolehkan. Dan dimaklumi orang haji itu dari kegiatannya juga, dia memperbanyak ibadah dan dzikir. Dzikir dari ibadah yang paling besar itu adalah membaca Al-Quran. Nanti terhubung dengan menyentuhnya. Jelas ya itu diantara dalil-dalil orang yang membolehkan. Tapi sekali lagi saya beri garis bawah. Kalau dia mampu menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran, dalam keadaan bersuci, maka itu lebih baik. Lebih aman, lebih keluar dari silam pendapat. Kemudian mushaf itu apa yang dicetak itu disebut mushaf. Karena ada tertulis di situ padanya Al-Quran. Jelas ya? Jadi kalau dibilang duplikat, ya sama jadi masa dahulu juga seperti itu. Dari mushaf yang ditulis oleh Utsman bin Affan dan para sahabat dikirim ke 6 penjuru negeri atau ke 5 penjuru negeri, itu dinasakh juga, ditulis ulang lagi oleh manusia. Ditulis ulang. Nah, itulah riwayat-riwayat di mushaf Utsman itu yang masuk di dalam jalur periwayatan para ulama Abu Amr Ad-Dani dan selainnya, kemudian dirapikan, dan itulah yang dicetak di Saudi Arabia setelah dikumpulkan seluruh ulama yang ahli di bidangnya. Jelas ya? Jadi khidmat sudah ada di mushaf. Jadi itu semuanya disebut mushaf. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama di masa sekarang pun, dan itu makna ada di para ulama terdahulu. Cuman kalau aplikasi, yang ada di aplikasi, memang itu diberi fatwa oleh sejumlah ulama di masa sekarang bahwa itu tidak disebut sama hukumnya dengan apa? Dengan mushaf. Sebab bisa tampak, bisa hilang. Bisa tampak, bisa hilang. Iya. Dan sebagian ulama mengatakan kalau seorang itu punya aplikasi-aplikasi yang mengandung dzikir di dalam HP-nya, itu sebaiknya dia berhati-hati, dia jaga. Tapi secara umum seperti itu ya. Kalau dia di dalam aplikasi, di dalam ini, dia tidak masuk ke dalam hukum. Karena dia sesuatu bisa tersimpan di memori. Bisa tersimpan di memori. Jelas ya? Sama dengan manusianya. Kalau manusianya hafal Al-Quran, dia masuk ke WC, boleh atau tidak? Hah? Bawa Al-Quran ini 30 juz. Ya tidak mungkin dia simpan dulu otaknya, terus dia masuk misalnya atau simpan. Itu kan hal yang tersimpan di dalam memori sudah dimaklumi. Baik. Ya wallahu ta'ala alam.